Ketemu lagi sobat pembelajar semua di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Genggamanku. Iya. Setelah rehat sekian lama nih ya, puasa gitu. Podcastku dilanjutkan lagi ya. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Bagas. Iya. Sih. Halo. Wajahnya gloomy. Lama nggak jumpa ya Om ya? Iya, Aduh. lama banget ya. Hmm. Mas Bagas Satria ya. Iya, siap. Mas Bagas Satria ini salah satu kalau di Pusdiklat KU namanya punggawa ya, tapi dia punggawanya dari sosial medianya Direktorat Jenderal Pajak. Siap, siap. Biasanya yang ngurusin apa aja? Di sana? Kalau media sosial saya ngurusinnya Instagram sama Facebook. Instagram sama Facebook. Kalau Twitter Mas Farhan. Twitter Mas Insan. Iya. Kalau video-video biasanya sama Ada Mas Mas Irwan ya? Irwan ya, Mas Oh, Mas Irwan, terus Mas Arnold. Oke. Gitu-gitu. Siap. Instagram nih. Yes, Kebetulan nanti kita akan ngobrol-ngobrol Instagram ya. Kalau nggak salah kemarin baru ngumpulin teman-teman konten kreator seluruh Indonesia di JP. Kemarin ya kita ngumpul tapi cuma 10 orang, nanti kita buka open meeting yang bisa ngedit seperti ini siapa gitu, baru gitu. kita pelajarin lagi. Itu. Jadi salah satu rahasianya di DJP itu ternyata begitu ya sobat pembelajar. Jadi di DJP itu orang-orang yang mempunyai kemampuan dan tertarik untuk bikin konten ya. Ya, Entah Instagram, entah Twitter, entah Facebook. konten kreator. Ya konten kreatornya itu dikumpulin dan mereka Dibeli materi lagi gitu. Jadi biar lebih berkembang gitu, nggak cuma monoton di situ-situ aja. Jadi tidak kalau yang dari tim kantor pusat terus bisa monoton kan? Ya, jadi kebanyakan ya. konten-konten dari DJP itu sumbangan sebenarnya, Ya. sumbangan dari KPP, Kanwil, tapi tetap melalui kurator. Kuratornya dari kantor pusat. Kantor pusat tetap. ya, Mas yang kantor pusat. Jadi bisa dijaga ya. Tetap kualitas tetap kita jaga. Nah, kan banyak itu platform yang dipakai di DJP itu Mas Bagas. Itu kira-kira kalau misalkan nih sobat pembelajar pengen tahu nih keunggulan masing-masing platform apa sih? Twitter apa, Instagram apa, Facebook apa gitu? Oke. Kalau sebenarnya masing-masing platform ini berbeda ya. Contoh Instagram itu lebih mementingkan visualnya. Jadi lebih enak kita lihat visualnya, gambarnya harus bagus, videonya harus bagus, motion, grafis dan lain-lain gitu harus oke gitu. Jadi karena lebih ke visual, gambar lebih visual, lebih mengutamakan visual karena jadi bahkan pesan pun kalau bisa ditaruh di gambar gitu. Nah, bisa. Nanti kayak grafis pun harus ada di tulisannya harus ada di situ. Jadi kita tahu tuh ini membahas apa gitu loh. Jadi kalau di Instagram memang harus memperhatikan visual. Itu yang utama tuh visual. Caption itu juga mendukung dari visual tersebut gitu. Pancingannya dari visual. Ya, jadi kita penasaran dari visualnya terus kita baca captionnya. Dan caption itu juga harus teratur gitu. Jadi caption itu kan kayak paragraf gitu ya Om. Tapi antar paragraf itu kita kasih spasi. Jadi biar rapi gitu loh. Kesannya dibaca lebih enak. Jadi nggak langsung panjang selaris panjang gitu enggak, tapi per paragraf gitu ada spasinya jadi lebih enak dan kita bisa main hashtag juga. Oh, bisa main hashtag. Sekarang udah bisa main hashtag. Untuk spreadnya bisa lebih luas lagi gitu. Misal NPWP gitu kita pakai hashtag NPWP sih yang nyari NPWP. Itu kalau Instagram ya. Jadi Instagram. Pancingannya dari visual dan mungkin kayak judul konten atau pancingan orang agar baca captionnya itu dari visualnya itu. Visualnya itu. Kalau yang lain misalkan kayak Facebook masih ini nggak sih Facebook udah agak redup sih sebenarnya. Tapi overall masih menjangkau lah. Tapi nggak sehits dulu karena udah. Tapi Facebook itu secara jumlah user ya itu kan paling banyak. Masih paling banyak. Dan di Indonesia paling banyak penggunanya yaitu Facebook sebenarnya. Facebook. Dan menurut saya Facebook itu media sosial yang paling lengkap. Paling lengkap. Video paling lengkap, Video panjangnya ya. terus Story foto juga bisa, ada. story ada dan nulis captionnya pun bisa panjang banget gitu. Sekarang juga bisa kalau tebel, huruf miring. Iya, kalau bagi teman-teman yang suka nulis itu Facebook tuh menurut saya media sosial yang pas untuk melatih nulis. Iya. Karena dia bisa panjang kayak nulis cerpen tuh bisa langsung di situ. Dari situ bikin kayak catatan gitu ya. Bener, jadi dan lengkap dia ada grup-grup jual beli, grup apalah gitu. Jadi
Facebook itu menurut saya paling lengkap, tapi Bener ya juga itu. ya. Saya tuh nggak hobi nulis itu Mas Bagas, tapi kalau ngetik di Facebook itu bisa panjang banget gitu kan. Nah, itu karena Terinspirasi sama Slamet Rianto. Ada juga itu temen yang menerbitkan buku itu dari kumpulan tulisannya dia di Facebook. bener, karena Mas Ahmad Dahlan itu. iya benar. Karena Facebook itu emang merangkul orang-orang yang seperti itu. Jadi yang tulisannya panjang nggak cocok main di Twitter. Tapi kalau untuk instansi pemerintah sendiri memakai Facebook sebagai salah satu platform untuk kehumasan gitu masih rame enggak sih gitu? Kalau saya lihat dari Ditjen Pajak RI masih rame karena gini Om. Kalau kita menjelaskan sesuatu di Twitter itu kan kata-katanya sangat terbatas. Jadi Facebook itu salah satu media sosial yang bisa kita jelasin kayak artikel. Iya. Di situ kita bisa tulis di situ artikel terus dan Facebook itu nggak harus tentang visual. Jadi cuma nulis aja bisa jadi konten di Facebook tulisan panjang. Beda sama Instagram. Instagram harus ada visualnya. Yang untuk kalau visualnya nggak ada, mau nulis panjang doang nggak bisa di. Kalau di DJP sendiri perbedaan misalkan nih kontennya sama nih, misalkan sekarang kan yang baru ini pajak isu untuk mengcounter pajak sembako itu. Itu kan kalau yang di Instagram kemarin saya lihat ada gambar Wagyu, kemudian ada tulisannya. Kalau yang di Facebook kalau konten redaksinya juga berbeda kan kalau nggak salah ya. Cara tulisnya yang berbeda. Cara menulisnya. Tapi secara konten sama, tapi bahasanya lebih diluasin aja bahasanya lebih dituakan. Iya, enggak yang diperpanjang lah. Kalau Instagram kan milenial banget ya, jadi harus singkat gitu kan, singkat padat. Yang susah berarti Twitter ya. Twitter itu pendek-pendek itu harus. Iya, tapi Twitter itu kadang-kadang nggak terduga gitu loh. Kayak kemarin tuh pernah ada yang tanya sih di Twitter ya, kita bahas Twitter ya. Jadi kalau di Twitter ada yang tanya gini, cara mengubah PTKP seperti apa gitu kan. Padahal itu sebenarnya konteksnya itu bukti potongnya tuh merubah PTKP kan harusnya ke bendahara ya. Tapi dia cuma ngomong caranya merubah PTKP seperti apa ya. Kita quote aja. Kita quote aja, menikah Kak. Oh iya. Kan bener kan? Iya, PTKP berubah contohnya seperti itu. Jadi itu cuma konteks menikah Kak. Itu rame banget gitu. Yang retweet ribuan orang, yang nge-like ribuan orang gitu. Jadi pancingan gitu. Iya, jadi pancingan. Jadi yang humornya itu di situ kalau di Twitter ya. Tapi itu nggak cocok kalau kita masukkan ke Facebook atau Instagram gitu. Jadi lebih serius. Yang receh-receh kita lemparnya ke Twitter. Menarik banget. Tapi kita kembali ke Instagram dulu ini. Yang mungkin sekarang sobat pembelajar itu kan banyak generasi milenial juga nih. Instagram itu berbeda dengan yang awal-awal dulu. Sekarang itu kayaknya bisa buat apa aja gitu. Jadi developnya bisa buat jualan, bisa buat bahkan saya pun begitu follower sudah lewat 10.000 dulu sudah bisa swipe up gitu. Itu ternyata menarik banget. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri sendiri seperti di DJP katakan. Instagram itu ditujukan untuk stakeholder yang seperti apa spesifiknya Mas Bagas kalau di DJP? Kalau di DJP itu kebanyakan ini milenial ya. Jadi yang masih muda-muda gitu umur berapa rentangnya kali? Di bawah 50 tahun kayaknya. Kalau nggak salah saya lihat. Ya di bawah 50 tahun. Tapi kan biasanya kalau itu kan ada yang baginya Instagram itu 18 sampai kita cek aja 18 ya, sampai 25 ya website-nya dilihat. Langsung kita lihat 25 sampai 35 gitu kan. Iya. Kalau di Ditjen Pajak RI ya kita cek langsung nih. Pas saya ngecek itu follower saya di Instagram itu kebanyakan dominannya umurnya 25 sampai 35. Nah katanya pasnya saya harus membuat komunikasinya dengan bahasa yang kira-kira umur segitu gitu Mas Bagas. Benar. Nah kalau di average range dari pajak DJP itu sekitar 25 sampai 34. Itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Kalau di atas 50 cuma 1%. Itulah mengapa seringkali bahasanya di Instagramnya DJP gaul banget ya. Iya, kita mengikuti agak muda gitu. Ngikuti ini aja followernya. Followernya kan karena mereka yang paling banyak kita layani yang sebagai follower kita. Ya gitu. Kalau di Facebook kan agak resmi kan karena kebanyakan jadi umurnya yang udah senior lah. Jadi gini ya sobat pembelajar, menariknya sosial media setiap platform itu ada
target atau ada follower yang berbeda-beda umurnya. Itulah mengapa biasanya bahasa di Twitter, bahasa di Instagram, bahasa di Facebook itu berbeda gitu ya. Nah sekarang aku juga mau penasaran nih. Masalah ini nih, centang biru itu. Aku tuh follower udah 25.000 tapi centang biru itu udah email ke Instagram itu nggak di approve itu kenapa ya? Kok sementara ini kantorku nih Pusdiklat Keuanganmu udah centang biru, followernya masih banyak kan aku nih. Pamer ya Om ya, pamer. Jadi belum gini bisa Om. swipe up tapi udah centang biru gitu. Soalnya organisasi pemerintah itu yang diutamakan. Sama centang biru itu organisasi pemerintah sama yang misal menteri, orang-orang yang sudah dianggap ya gitu-gitu itu yang diutamakan sama Instagram untuk centang biru gitu. Dulu pernah sih tanya-tanya tentang centang biru gitu. Bahkan TikTok pun juga gitu. TikTok itu DJP udah verified tapi followernya masih belum seberapa sih, masih dikit kan. Tapi udah verified. Karena itu saya kemarin pernah kontak orang TikTok minta gini-gini, oh ternyata organisasi pemerintah itu diutamakan. Kayak PT gitu-gitu diutamakan. Pokoknya yang perusahaan-perusahaan itu diutamakan. Berarti kalau perorangan apalagi akun emailnya Gmail gitu, wah pantesan saya belum centang biru. Tapi itu juga berpengaruh juga centang biru itu untuk mengamankan dalam tanda petik si usernya ya. Iya benar. Si akunnya ya. Akunnya lebih aman. Kan banyak yang suka dibaca itu kalau dengan adanya centang biru itu berarti ini yang ori gitu. Iya, memberitahu aja ke orang kalau ini informasi kalau dari centang biru ini lebih valid gitu. Soalnya begitu ada orang viral biasanya, misalkan suatu saat Gatot Subroto Gatot 18 viral gitu. Itu nanti ada orang bikin akun dengan Gatot 18 juga banyak banget. Nah, seringkali bingung gitu kan. Pasti. Soalnya orang jadi kepo kan. Siapa sih akun Gatot 18 gitu kan jadi kepo. Jadi mesti akan nyari, memanfaatkan. Bahkan untuk itu. Yang kemarin itu Gojek sama Tokopedia jadi satu. Itu ada namanya GoTo Finance. GoTo Finance itu udah ada akunnya. Cuma deskripsi itu cuma ditulis 50 juta. Udah gitu tuh, nanti kalau mau beli namanya 50 juta. Udah diduluin orang. Makanya itu, wah ini cepet banget. Aku penasaran kan, aku searching loh, udah ada di GoTo. Berarti harus diamankan ya. Nama itu penting. Tapi kalau tentang pengamanan ini sendiri sama tools-tools di Instagram ini, kalau di DJP sendiri atau di akunnya DJP sendiri untuk mengamankan itu ada langkah-langkah khusus nggak Mas? Sebenarnya sama sih kalau akun di DJP. Jadi kalau di DJP itu ada double pengamanan gitu loh. Jadi kalau orang masuk walaupun tahu password kita, email kita tahu masuk itu ada kode verified yang dikirim ke nomor handphone. Jadi itu yang bikin akun kita jauh lebih aman daripada kalau nggak di double seperti itu gitu loh. Jadi cuma sederhana itu sih. Ada pengaman terakhir yang megang nomor handphonenya itu ya. Jadi nomor handphone itu ada nomor gitu, angka, nomor, nah dimasukkan ke situ baru bisa login. Kalau cuma tahu nama dan password nggak bisa login, dan itu ada notif juga nanti ada di emailnya. Jadi penting juga, ini bukan hanya untuk DJP, untuk semuanya kali ya. Soalnya banyak yang tiba-tiba upload apa gitu kan, kita tanya, loh ini apa nih, ternyata. Hanya main oke saja di main oke di yang penting juga itu, Om, kalau ada link itu jangan diklik. Jangan diklik kalau emang itu nggak jelas, jangan diklik karena itu hacker bisa masuk lewat situ. Begitu diklik udah tahu-tahu akun kita diambil orang, terus minta pinjaman duit gitu kan. Banyak banget akun-akun yang minta di DM minta pinjaman duit gitu-gitu. Artinya kalau untuk instansi pemerintah sosial media yang seperti ini harus dijaganya benar itu kan. Iya. Harus benar-benar dijaga, soalnya bahaya juga. Masalahnya kan yang megang bukan hanya satu orang gitu. Betul. Kalau gitu gimana? Saya punya handphone ini untuk DJP, ini untuk akunku sendiri. Kalau di Instagram kan bisa switch. Ya di switch. Tapi harus benar-benar harus hati-hati juga kan. Iya, kan? tadi saya memanage-nya kalau habis upload konten, saya switch akun pribadi langsung. Enggak beda gadget enggak? Ada beda gadget juga, tapi kalau beda gadget itu buat mantau aja. Tapi kalau cuma upload ya pakai gadget takutnya sendiri. Gitu baru masih akun DJP switch nge-lag pribadi. Itu. Nge-lag yang aneh-aneh. Soalnya pernah Om dulu akun bank BUMN itu nge-lag konten-konten ya enggak enggak bagus gitu loh di Twitter waktu itu. Padahal itu baru 3 detik atau apa ya.
udah ada yang capture ya? Udah ada capture temanku, di-share kemana-mana. Waduh, aku lagi tuh, makanya itu lupa speed itu bahaya. Oke, iya keren-keren. Nah, tapi ini kita kulik lagi deh Instagram ini. Sekarang ke captive target lah ya, target pasar kita. Sebenarnya kayak di DJP itu ditentukan nggak sih bahwa targetnya DJP Instagram itu memang umur segitu, umur antara 25 sampai 35 gitu? Kita lihat ini sih, ya benar, nggak ditentukan tapi itu yang menentukan sendiri gitu. Maksudnya, gitu. Yang main Instagram otomatis dia yang milenial gitu kan. Jadi kita menentukan memang dari awal mengarahkan kontennya kira-kira. Iya, kalau emang menuju ke situ, nah itu berarti ya kita harus konten-kontennya nggak bisa zaman old gitu. Jadi ya kita bikin desainnya harus gitu ya. Lebih paham gitu, orang lebih fontnya harus lebih mengikuti Reading the Wave gitu-gitu. Foto pun juga harus terkonsep dengan baik. Berarti desain-desain itu memang harus sampai font, warna itu ditentukan benar ya. Ditentukan. Jangan sampai kayak kemarin selamat datang di UI itu kan. Oh ya. Tapi kita malah ikutin itu. Jadi malah jadi Reading the Wave. Iya, Reading the Wave kita ikutnya. Bikin desain yang norak ngejerek gitu ya. Sama tapi ngomongnya selamat datang pembuat NPWP. Tapi NPWP udah online lewat sini. Jadi ada baru tadi pagi kita upload. Fontnya juga pakai font yang lama gitu. Jadi kita Reading the Wave di situ. Itu yang kadang-kadang ini harus jeli juga teman-teman. Jadi desain tidak harus selamanya itu bagus dan stylish gitu ya. Kadang ketika viral desain yang norak tapi viral gitu, itu malah jadiin namanya Reading the Wave. Jadi ngikut apa yang viral gitu ya. Lucu juga itu. Itu kalau nggak anak muda nggak kepikiran gitu. Oke, insight. Sekarang tentang insight-nya Instagram. Itu dipantau sejauh mana di akunnya DJP? Oke, kalau insight kita nggak bisa berbicara cuma jumlah like, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, apa aja? Kita harus bisa tahu jangkauannya berapa ribu. Jadi setiap kita upload konten itu kita lihat insight-nya. Per uploadan. Kita lihat insight ini menjangkau berapa sih, impression-nya berapa sih. Like-nya, jam upload masih related? Sekarang udah nggak begitu relate ya, tapi jam upload nggak begitu relate. Soalnya algoritma dari Instagram itu sudah berbeda, bukan real time lagi Om. Jadi orang yang jarang masuk, jarang lihat Instagram itu pasti kalau Om perhatikan itu 7 jam yang lalu, 5 jam yang lalu. Karena yang nyari yang engagement-nya tinggi di followernya Om Gatu dia bakal naik gitu. Kalau tiap menit Om Gatu buka dia bakal real time, tapi kalau udah berjarak gitu ya, misal 5 jam sekali buka atau apa itu udah mulai berubah gitu. Jadi kalau masalah insight yang paling simple itu adalah jumlah like sama komen. Itu yang paling meningkatkan engagement. Ya, itu meningkatkan engagement. Saya berasa tua nih sekarang ya teman-teman ya. Karena yang di narasumbernya itu generasi milenial, saya jadi dipanggilnya Om terus. Iya, udah kebiasaan nih manggil Om nih. Oke, tadi ngomong kolom komentar itu penting, tapi kalau instansi pemerintah seringkali kan nggak terkontrol itu. Benar. Cara mengontrol kolom komentarnya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau emang, tapi kadang-kadang saya gini Om, kalau emang satu komentar itu memicu kontroversi yang lain, saya hapus. Dihapus saja. Dihapus. Tapi kalau sebatas komen, tentang konten masih konteks dengan konten tersebut gitu, walaupun negatif ya udah itu emang tidak sampai kolom komentar di nonaktifkan. DJP nggak pernah sampai begitu ya. Emang itu kita kayak gitu kan opini publik ya. Nggak bisa kita batasin gitu. Ya udah kita lempar konten kita seperti ini, apa adanya seperti ini, biar publik yang menilai. Gitu. Oke. Terakhir deh nih, asik sebenarnya obrolannya nih. Ambil ngopi enak kali ya. Nggak menentukan konten-konten yang mana-mana kan banyak yang bisa dibikin di Instagram tuh. Mana yang di feed, mana yang di Instastory, mana yang di IGTV, gimana caranya menentukan? Semuanya harus dimanfaatkan bukan itu? Betul. Makanya kalau dilihat dari... Atau setiap satu konten harus ada IG story-nya, ada feed-nya, ada IGTV-nya. Sekarang kan kita di Dijen Pajak RI kan konten itu 4:5. Jadi agak
Oh, 4:5 berarti memanfaatkan full layar, full maksimal yang bisa ditongolkan oleh ya, Instagram. Benar. Ya. Jadi kita udah jarang banget pakai Instastory kecuali kalau informasi itu kayak jam tayang TV atau mungkin ada downtime atau apa itu mungkin pakai Instastory. Tapi kalau feed itu mesti bakal kita naikkan ke Instastory untuk meningkatkan engagement juga gitu. Jadi tidak dibikin secara khusus ya Instastory? Enggak. Kalau Instastory, kalau untuk personal account kayak saya, Instastory itu penting untuk menjaga hubungan dengan follower gitu. Iya, benar. Iya kan sering kali dibikin desain aneh-aneh gitu. Tapi kadang-kadang kita juga di Instastory-nya Ditjen Pajak itu sering kayak tanya jawab gitu. Oh, Q&A gitu. PTKP, nanti kita jawab A, B, C, D. Nanti tapi dengan desain khusus juga desain khusus. Jadi kalau makanya di Ditjen Pajak kita selang-seling mana grafis, motion, foto, video. Video itu biasanya dibikin khusus IGTV itu khusus untuk Instagram atau YouTube yang di Instagram kan? Kalau YouTube yang di Instagram kan bisa, tapi kita potong. Oh, dipotong. Nggak mungkin kita full, misal kita podcast nih 15 menit, ya nggak mungkin kita 15 menit di Instagram. Bosen yang orang. Bosen. Paling cuma 2 sampai 3 menit lah di situ, maksimal ya 5 menitan. Habis itu baru kita di closingnya tuh ditulis lanjut lambang YouTube Ditjen Pajak RI, silahkan klik di situ. Gitu. Untuk memasarkan platform kita yang lain juga. Yang lain. Nanti kalau kita naikkan, kita swipe up-nya nggak ke IGTV tapi ke YouTube. Jadi YouTube biar naik viewernya. Antara podcast, YouTube sama. Akhirnya orang yang sudah nonton IGTV nggak lihat YouTube. Wah itu makanya biar kita naikkan ke lebih spoiler lah. Fit itu buat spoiler. Berarti nanti kalau di IGTV punya Instagram saya potong pendek aja. Oh iya benar. Iya, tujuannya di YouTube. Biar laku. Iya, biar nambah viewer sama subscriber. Oke, keren. Oke. Banyak banget ya. Enggak lama ngobrolnya tapi enggak terasa, tapi dapatnya mudah-mudahan daging semua nih. Daging nih. Untuk saya pribadi, untuk mungkin sobat-sobat pembelajar ya, dan utamanya juga akun kantor kita masing-masing ya teman-teman ya. Banyak yang harus kita improve lagi gitu. Thank you banget loh lagi. Mas Bagas, kapan-kapan kalau diajak ngobrolin tentang sosial media dan pengelolaannya jangan kapok. Oh siap. Nanti kita lanjutkan lagi lanjut. Oke, sobat pembelajar ya, obrolan singkat dengan Mas Bagas tentang sosial media terutama Instagram ya. Sudah kita obrolin lah ya. Nanti bisa lanjut di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya sobat pembelajar semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga prokes ya, dan tetap produktif ya. Podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.